Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak solih dan solihah pada hari ini? Semoga semuanya selalu diberkahi Allah kesehatan juga keselamatan. Nah teman-teman, hari ini bersama Ustazah Fenty kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Abata. Selesai. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pastikan menyaksikan video ini sampai selesai. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, misalnya seperti hasil bumi, laut, hingga tambang. Berbagai kekayaan inilah yang disebut dengan sumber daya alam. Jadi, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berupa benda tak hidup seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua, sumber daya alam mineral logam seperti besi, nikel, emas, dan lain-lain. Dan yang ketiga, sumber daya alam mineral non-logam seperti belerang, batu kapur, pasir kuarsa, dan lain-lain. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, teman-teman, manusia biasanya memanfaatkan hasil sumber daya alam yang tersedia di bumi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertanian. Manusia biasanya memanfaatkan hasil pertanian untuk diolah menjadi berbagai bahan makanan, misalnya dari padi, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam di bidang perkebunan. Nah, tanaman perkebunan ini dimanfaatkan manusia untuk berbagai kepentingan, di antaranya sebagai bahan baku pembuatan makanan dan minuman. Di antaranya ada kakao yang merupakan bahan baku coklat. Ada juga teh sebagai bahan baku pembuatan minuman teh, dan ada juga tanaman kopi yang menghasilkan biji kopi. Yang kedua, sebagai bahan baku obat-obatan.
Nah, tanaman perkebunan seperti kayu putih dan cengkeh biasanya menghasilkan minyak. Dan yang ketiga, sebagai bahan baku industri seperti serat kapas yang dipintal menjadi benang lalu ditenun menjadi kain. Nah, kain-kain ini selanjutnya bisa dijadikan pakaian. Ada juga lidah buaya yang dapat diolah menjadi kosmetik dan juga obat-obatan. Dan ada juga getah karet yang dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian dilakukan penyaringan untuk memisahkan kotoran. Nah, setelah diolah di pabrik, getah karet ini akan menjadi bahan baku pembuatan ban dan lain-lain. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam di bidang peternakan. Salah satu hewan ternak yang biasa dimanfaatkan manusia adalah sapi. Dari sapi bisa dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan baku pembuatan bakso, sosis, serta makanan olahan yang lain. Kemudian susunya yang bisa dijadikan bahan baku pembuatan keju, dan juga kulitnya yang bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan industri pakaian dan juga bahan wayang kulit. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam di bidang kelautan. Biasanya di bidang laut ini manusia memanfaatkan mutiara yang berasal dari kerang menjadi perhiasan. Ada juga ikan, dan yang terakhir ada rumput laut yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan juga minuman. Pemanfaatan sumber daya alam yang kelima yaitu hasil hutan. Nah, hutan ini dimanfaatkan oleh manusia karena menyimpan sumber daya alam yang melimpah berupa hasil kayu dan non-kayu, seperti batang-batang kayu yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan furnitur. Kemudian ada juga madu yang diperoleh dari sarang lebah di pepohonan. Dan yang terakhir, hutan juga bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Pemanfaatan sumber daya alam yang keenam yaitu pertambangan. Nah, sumber daya alam hasil pertambangan ini memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Misalnya, emas yang digunakan sebagai bahan dasar perhiasan. Ada juga minyak bumi yang akan digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, aluminium sebagai bahan baku pembuatan perabotan rumah, dan juga pasir yang merupakan hasil tambang yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bangunan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita dapat melakukan penghematan. Yang terpenting adalah sikap kita dalam penggunaan bahan bakar. Bayangkan kalau setiap keluarga dalam 1 minggu dapat menghemat 2,5 liter bensin, berapa juta liter yang dapat dihemat? Mari kita hemat penggunaan bahan bakar dan energi lainnya. Allah juga telah memberikan nikmat sumber daya alam yang semuanya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, seperti yang terdapat di surat An-Nahl ayat 10 yang artinya, Dialah yang telah menurunkan air atau hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Apakah kalian sudah mensyukuri nikmat Allah ini dengan selalu berbuat baik? Semoga sudah ya. Selanjutnya, tugas kalian di rumah,
Carilah 5 sumber daya alam hayati yang ada di sekitar lingkunganmu dan tuliskan manfaatnya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Abata. Selesai. Nah, teman-teman, sekian dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada salah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.